Halo, selamat sore pemirsa. Malam nanti debat publik perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan digelar KPU di Jakarta International Expo Kemayoran. 3 pasangan calon yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno akan beradu visi dan misi untuk menarik pemilih. Bersama saya Nadia Valeri, inilah rangkaian debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta selengkapnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung bersama rekan Abraham Silaban di venue debat Pilkada Jakarta DJ Expo Kemayoran. Kemudian ada Syahreza Zanski, Galuh Pandu DJ Expo Kemayoran, Jen Cahyani di titik kumpul RK Suswono, dan juga rekan Camar Haenda, Ayanufus, Herjuno Syaputra, dan Kevin Pakan. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Abraham Silaban terlebih dahulu. Abraham, bagaimana situasi terkini di venue debat Pilkada malam ini? Ya, selamat sore Nadia, Valeri, dan seluruh rekan-rekan yang bertugas. Kami hari ini sungguh merasakan hype ataupun suasana yang cukup mengembirakan tentu saja bagi warga Jakarta, karena ini adalah momen yang ditunggu-tunggu bagi seluruh warga Jakarta yang masih bertanya-tanya, masih mencari-cari tahu tentang bagaimana calon pemimpinnya ke depan, calon wakil gubernur yang nanti akan dicoblos November mendatang. Tentu saja itu ada kesempatannya pada malam hari ini, dan saya Abraham Silaban akan mengawalnya dalam debat pertama dalam 3 sesi debat yang dijadwalkan oleh KPU Jakarta. Jadi saya akan ajak Nadia Valeri, pemirsa yang menyaksikan, untuk melihat secara eksklusif tentu saja lebih dekat bagaimana nanti titik kedatangan pasangan calon gubernur nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sebelah kanan kami pemirsa, saya berdiri persis di depan Grand Ballroom. Ini adalah titik kedatangan nanti dari pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur. Mereka akan tiba di titik drop off yang persis ada di belakang saya, dan mereka akan tentu saja akan masuk nanti dan disambut oleh komisioner KPUD tentu saja, dan juga direksi TV penyelenggara, dalam hal ini iNews, Indonesia TV, Okezon TV, dan Nusantara TV. Kami juga melihat di sini red carpet yang sudah disediakan tentu saja, yang nanti akan menuju ke titik transit. Nah, di belakang saya ini adalah titik transitnya. Nah, di sini titik transitnya. Jadi ada 3 ruangan yang disiapkan secara khusus bagi 3 pasang calon gubernur, calon wakil gubernur, untuk nanti sebelum berdebat mereka akan transit di sana sebentar sebelum nanti memasuki sesi debat yang dimulai pada pukul 7 malam nanti. Namun sebelum masuk ke sana, nanti tentu saja ada sesi yang disiapkan. Saya Abraham Silaban nanti akan wawancara secara khusus pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur, pasangan calon ini, yang tentu saja mereka punya persiapannya masing-masing. Ini titiknya. Jadi kami nanti akan bercakap-cakap dengan mereka, bagaimana persiapan mereka, Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono, Pak Dharma Pongrekun Kunwardana Abioto, dan juga Pramono dan Rano Karno. Nah, ini dia titiknya nanti. Di sini sudah kita siapkan tempatnya. Nanti kita akan tanya jawab di sini secara eksklusif dengan mereka, bagaimana kesiapan mereka. Tentu saja kesiapan mereka ini kaitannya dengan gagasan yang nanti akan diutarakan, yang dikedepankan, ditonjolkan untuk warga Jakarta, untuk mengingatkan kepada warga Jakarta kira-kira siapa pemimpin yang paling rasional untuk mereka pilih ke depan 5 tahun mendatang memimpin Jakarta ke depan. Dan setelah dari sini, ya kira-kira 5-10 menit kami akan berbicara dengan para calon gubernur ataupun calon wakil gubernur ini. Nah, kita akan masuk di sini nih. Kita intip sedikit saja ya. Nah, sini ada direktur pemberitaan. Nah, ini Pak Syafril, sehat. Sehat Pak. Kita sedang live Pak. Oh, benar-benar. Mau bercakap-cakap sedikit Pak? Gimana persiapan sedikit Pak? Sudah cukup lengkap. Lengkap ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa sukses melaksanakan ini. Semuanya kami lihat sudah aman ya Pak ya? Aman. Aman di luar. Semua sudah ada, persiapan di dalam juga sudah benar-benar matang sejak tadi malam kita persiapkan. Benar lancar. Benar lancar ya Pak ya? Benar lancar. Oke. Ada ya. Terima kasih Pak Syafril. Oke, tentu repot bagi mereka yang sedang bertugas. Kami pun repot tentu saja, tapi kami tidak mengganggu terlalu lama lagi untuk kesiapan TV penyelenggara di sini yang akan secara profesional menyiapkan segala sesuatunya. Ini ruangnya, ini ruang
transit ataupun ruang tunggu komisioner, ada kemudian paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Kita keluar saja karena kita tidak mau berlama-lama di dalam, karena tentu saja ada hal-hal yang kita juga harus biarkan tentu saja menjadi privasi dari ruang para calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Sementara ini yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Nadia Valerie. Baik, terima kasih Abraham Silaban laporannya langsung dari venue debat Pilkada Jakarta. Kita langsung menuju ke Syahreza Zanski, juga di J Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat sore Syahreza, bagaimana situasi terkini dari titik Anda melaporkan? Ya baik Valerie dan juga pemirsa, terkait situasi terkini khususnya di venue untuk debat Pilgub DKI Jakarta khususnya di J Expo Kemayoran hingga saat ini sudah mulai ada persiapan tentunya, dan kini masih dilakukan gladi dan juga beberapa properti yang nantinya akan menjadikan suatu debat menjadi matang. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, khususnya di depan, di belakang saya, maksudnya di panggung sudah mulai begitu rapi, sudah mulai ditempatkan oleh untuk kursi yang nantinya akan digunakan oleh ketiga paslon Gubernur DKI Jakarta, maksudnya calon Gubernur DKI Jakarta tentunya. Lalu persiapan juga sudah mulai dilakukan dengan cara menghitung berbagai kursi yang nantinya akan digunakan oleh para masing-masing pendukung, di mana hari ini sudah disediakan sebanyak 110 kursi bagi setiap paslon yang nantinya akan dihadiri oleh para tim sukses ataupun tim kampanye daripada masing-masing paslon. Nanti juga ada beberapa tamu undangan sebanyak 75, lalu 30 di antara lainnya digunakan oleh para tim kampanye itu sendiri. Artinya ada 330 bangku yang disediakan untuk bisa menyaksikan secara langsung gelaran debat Pilgub DKI Jakarta yang nantinya bisa menyaksikan tukaran pikiran antara dan juga perdebatan antara para paslon, seperti dari paslon nomor urut 1 dari Ridwan Kamil dan juga Suswono, lalu juga ada paslon nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, lalu dilanjutkan dengan paslon lainnya nomor urut 3 yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dan tentunya pada hari ini khususnya untuk format debat ini terdiri dari 6 segmen, di mana nanti akan berlangsung secara 150 menit, 30 menit di antara ataupun termasuk itu adalah sudah masuk ke iklan begitu. Artinya nanti akan banyak sekali beberapa segmen, seperti untuk segmen 1 ini untuk pemaparan visi misi dari ketiga paslon yang nantinya akan menaiki panggung dan juga berbicara di hadapan publik tentunya. Lalu untuk segmen kedua dan juga segmen ketiga nanti akan ada sesi tanya jawab antar panelis dan juga para paslon yang nantinya akan berhadapan pada hari ini. Dan juga untuk segmen 4 dan 5 ini akan ada sesi tanya jawab antar paslon begitu, mengingat nantinya para paslon nanti akan bertanya soal adanya tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Dan tentunya untuk segmen terakhir ataupun segmen 6 nanti akan ditutup dengan pernyataan masing-masing paslon. Valerie dan juga pemirsa, jika bisa diinformasikan kembali bahwasanya hari ini KPU DKI Jakarta mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Sementara itu, Valerie. Baik, terima kasih Syahreza. Selanjutnya kita menuju ke J Expo Kemayoran di area luar bersama rekan Galuh Pandu. Silakan Galuh dengan laporan Anda. Ya, Nadia, Valerie dan pemirsa, sepertinya antusiasme masyarakat dan para pendukung pasangan calon untuk mendukung mereka dalam debat perdana Pilkada 2024 ini sudah mulai terasa. Di belakang saya adalah pendukung dari pasangan nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan debat perdana dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global, dan bagaimana nanti visi misi yang akan diusung oleh masing-masing pasangan calon akan diungkap gagasan-gagasannya dan bagaimana masyarakat akan menerima mereka gagasan tersebut diterapkan pada nantinya apabila mereka terpilih menjadi pemimpin Jakarta ke depan. Hai pendukung Pramono Anung. Pemirsa melihat ada dua maskot di sini dengan dominasi warna oranye. Saya coba berbincang dulu dengan salah satu pendukung di sini. Halo Kak, namanya siapa? Aku Ama dari Selatan. Oke, ini dari komunitas mana nih? Aku dari TMP Selatan. Oke, hari ini apa saja yang dibawa atau komunitas yang dibawa untuk mendukung Pramono Anung? Kita bawa banyak masukan banget. Boleh lihat ada di belakang sini semuanya. Terus juga udah banyak banget pendukung Pramdul di dalam. Ada harapan apa untuk debat kali ini? Kita harap
semakin banyak dan membawa kredibilitas yang penting untuk Jakarta. Mungkin alasan apa yang membuat Mbak mendukung pasangan nomor urut 3 ini? Alasannya yang pasti dari visi misi dari kedua paslon tersebut untuk memajukan Jakarta, pastinya untuk Jakarta menyala. Jakarta menyala. Oke, kita mungkin bisa jargon bareng-bareng ya. Ada Pak Boy di sini. Boleh 1, 2, 3. Jakarta menyala, 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 Jakarta. Oke, itu tadi ya antusiasme para pendukung dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan tagline Jakarta Menyala. Tapi tadi kami juga sudah melihat bahwa ada beberapa pendukung-pendukung lain yang mereka sudah tiba di area J-Expo Kemayoran, yaitu dari pendukung nomor 1 dan juga nomor 2. Nomor 1 yaitu Rido dengan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju, dengan kan nomor urut 2 yaitu Dharma Bongrekun Kunwardana dengan tagline Jakartaku Aman. Namun kami melihat keramaian di sini baru dari pendukung pasangan nomor urut 3, sedangkan pasangan nomor urut 1 dan 2 sebagian sudah masuk ke dalam. Dan di area sini pemirsa, area di belakang para pendukung ini adalah area tempat masuk para VIP, yaitu para pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang akan melaksanakan debat hari ini. Kami dapat informasikan bahwa debat hari ini mereka akan beradu visi misi, beradu gagasan, yang nantinya gagasan-gagasan tersebut ini berkaitan dengan bagaimana mewujudkan kota Jakarta sebagai kota global. Mengingat bahwa Jakarta sudah bukan lagi sebagai kota atau ibu kota, melainkan akan ditargetkan menjadi kota global. Dan kami sempat mereview, tadi saya juga sempat membaca beberapa visi misi dari ketiga pasangan calon. Sebagian besar menuliskan tentang bagaimana mewujudkan Jakarta sebagai pusat perekonomian ketika nanti 5 tahun ke depan sudah tidak lagi menjadi ibu kota, yaitu menjadi kota khusus dan mewujudkan pusat perekonomian nasional dan juga global dengan pusat perekonomian yang berkelanjutan. Dan dari ketiga visi misi pasangan calon hampir sama dengan menempatkan 4 aspek utama, yaitu manusia, pemerintahan, lingkungan, dan berkaitan pula dengan aspek kesehatan. Ini menjadi penting mengingat bahwa hari ini akan menjadi momen penting bagi mereka menyampaikan visi misi dan bagaimana masyarakat nantinya akan menilai dari hasil debat. Mengingat bahwa hasil survei dari beberapa lembaga survei nasional, termasuk salah satu di antaranya adalah Carta Politika, sementara elektabilitas tertinggi masih ditempati oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil Suswono dengan 48,3%, sedangkan nomor urut 2 adalah Pramono Anung Rano Karno dengan 36,5%, dan di posisi terakhir elektabilitas ditempati oleh pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan Dharma Bongrekun dan Kunwardana, sehingga debat ini akan menjadi momen penting bagi mereka bertiga untuk bisa menunjukkan pada masyarakat apa-apa saja yang akan menjadi kerja nyata, program-program yang akan diterapkan bagi masyarakat Jakarta khususnya, dan bisa menaikkan tingkat elektabilitas mereka dan akan terus berlanjut di debat kedua dan debat ketiga. Sementara itu yang dapat kami informasikan dari bagian luar kawasan J-Expo Kemayoran, kembali ke Anda Nadia Valeri. Baik, Galuh Pandu melaporkan langsung dari area luar J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selanjutnya kita menuju ke rekan Jen Cahyani di titik kumpul pasangan RK Suswono. Selamat sore, Jen. Bagaimana situasi terkini di sana? Selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta yang menjadi titik kumpul pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono. Bisa dilihat di belakang ini ada, di sana ada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil nampaknya akan bersiap untuk on the way atau menuju ke venue debat yang akan on the way atau menuju bersama dengan pasangan
calon wakil gubernur nomor urut 1 yakni Bapak Suswono. Kita lihat nanti. Namun di sini memang sudah banyak juga dari tim ses atau pendukung dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1. Tadi kami sempat menanyakan sedikit kepada calon gubernurnya yakni Bapak Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat perdana pada malam hari ini yang tentu saja ini akan mencetak sejarah baru ya bagi Jakarta. Tidak ada persiapan khusus bagi pasangan calon nomor urut 1. Mereka hanya perlu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja untuk Jakarta jika nantinya terpilih untuk memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Dan sementara itu untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 yakni Bapak Suswono juga beberapa waktu lalu sempat menyampaikan bahwa keduanya tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi nanti debat perdana Pilkada Jakarta 2024 karena baik Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan juga Suswono sebagai calon wakil gubernur. Saya menangkap filosofisnya ya. Kalau penampilan yang bersahaja aja lah, yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Gitu kira-kira ya Pak ya? Iya. Jangan jadi beban di masa depan, gitu kira-kira. Itu bagian daripada kita belajar untuk menerapkan adab dalam hidup kita. Luar biasa. Jadi kira-kira urusan pakaian dan lain sebagainya, itu kira-kira nanti di balik itu semua kami dengar juga ada visi untuk Jakarta aman dan sebagainya. Artinya Jakarta akan semakin aman dalam urusan berpakaian, dan urusan makanan dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang nanti akan dibawa di dalam debat Pak atau seperti apa? Ya itulah bagian daripada ketahanan budaya. Ya, kita ikuti saja bagaimana filosofi daripada rumah rakyat Jakarta. Tapi pasti udah latihan dong. Ya. Sudah latihan ya? Latihan sebenarnya hanya brainstorming ya. Brainstorming, oke. Brainstorming supaya bisa menggali banyak persoalan yang mungkin perlu kita pahami, mungkin kami perlu digali ulang. Sebenarnya brainstorming arahnya ke sana. Jadi nggak ada benar-benar seperti debat sesungguhan gitu ya? Oh, enggak. Nggak ada kiat untuk supaya nggak slip of tongue gitu, kepeleset, salah ngomong? Seringkali apa yang kita rencanakan kalau kita hanya menggunakan otak bisa slip of tongue. Tapi kalau minta tuntunan Tuhan pasti presisi. Wah, bicara lewat pakai hati gitu ya. Jadi itu benar-benar yang keluar tulus dari hati ya, supaya nggak tidak ngarang-ngarang. mencegah slip of tongue itu ya. Oke. Biasa. Pak Gun, cerita sedikit persiapan hari ini. Olahraga atau sarapan apa pagi ini? Oh ya, yang pasti lebih banyak istirahat supaya fresh. Kemudian yang kedua juga sedikit olahraga tadi. Dan yang ketiga ya lebih banyak silaturahmi. Ya. Olahraganya apa? Jalan kaki. Berapa meter? Saya biasanya setengah jam. Wah, Kalau Pak Dharma olahraga juga dong? Saya olahraga di tempat. apa itu? Olah jiwa. Wah, meditasi ya Pak ya. Supaya pikirannya clear, pikirannya jernih, supaya ketika debat nanti tetap bisa fokus dan konsentrasi, begitu ya Pak ya? Itulah prinsip mensana in corpore sano. Oh, memang Dalam kalau tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi jiwa kuat dulu baru tubuh sehat. memang kalau purnawirawan seperti itu ya. Iya, Nggak usah lari 5 kilo, 10 kilo gitu. Lari di tempat aja udah Karena yang asal. penting kan bukan raganya tapi jiwanya. Oke, dari jiwa yang sehat ada Jiwa badan yang yang kuat. kuat. Ada Jiwa yang jiwa yang kuat. kuat dulu. Ya, barulah baru- badan kita baru sehat. sehat. Oke. Makanya emas selalu datangnya dari pikiran. Oke. dari dalam kan. Nah, asupan nutrisinya apa dong? Supaya kuat dan pikirannya juga sehat. Banyak bisa minum menangkis air putih serangan. aja. Banyak minum air putih? Ya. Jadi puasa seharian? Enggak, banyak minum air putih aja Oke. karena tubuh kita itu 70% air. Oke. Bukan banyak makan. Oke. Yang akhirnya obesitas. Obesitas kalau lihat ke saya Pak. Nah, tunggu dulu sebentar. Ini menarik nih soal nutrisi. Karena saya dengar Pak Dharma ini punya cara tersendiri kalau menikmati makanan. Bahkan sering berpuasa. Betul ya Pak? Sebenarnya tidak puasa khusus, cuman saya biasakan makan setiap jam 5 sore. Satu kali satu hari. Dengan dasar pemikiran kalau disuruh tes darah, disuruh puasa 10 jam.